Kaping singgihan titiang Ratu Pranda Darmo Adiakse, para pinandita Romo Mangku sane hadir pada sore hari ini. Yang saya hormati Bapak Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Yenengah Dwije, Bapak Ibu jajaran pejabat di Bimas Hindu Kementerian Agama yang juga saya hormati. Yang saya hormati Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat atau yang mewakili, dan juga seluruh ketua dan pimpinan Parisada Hindu Dharma Provinsi yang hadir, rektor dan ketua perguruan tinggi keagamaan Hindu yang juga hadir pada kesempatan sore hari ini. Yang saya hormati para pembinmas Hindu dari seluruh penjuru tanah air, perwakilan Parisada yang sudah tadi saya sampaikan, perwakilan lembaga Dharma kita se-Indonesia, Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia. Terima kasih atas kehormatan untuk menyampaikan keynote speech, pidato kunci pada Paruman Agung sore hari ini. Saya sebut Paruman Agung, tadi Pak Dirjen sudah menjelaskan bahwa ini bukan semata-mata rapat kerja, tetapi sudah rapat koordinasi. Bukan hanya paum, tetapi sudah paruman dan agung, karena sudah melibatkan berbagai stakeholders yang menyangga umat Hindu di seluruh tanah air. Saya kira forum semacam ini sangat penting sekali kalau kita mengibaratkan Hindu Dharma di Indonesia itu sebenarnya disangga oleh pilar-pilar utama. Saya kira dari semua pilar yang ada 4 pilar yang menurut saya penting untuk kita perkuat ke depan. Pilar pertama adalah pilar negara. Dalam hal ini direpresentasikan oleh Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilar yang kedua adalah pilar representasi umat, baik yang terkait dengan majelis umat maupun lembaga-lembaga keumatan, dan juga di dalamnya kita bisa melihat ada perguruan tinggi, ada juga lembaga-lembaga pendidikan umat yang hidup dan tumbuh dari umat. Ini kita sebut sebagai pilar society, pilar masyarakat atau umat. Pilar yang ketiga adalah pilar yang selama ini banyak juga kita abaikan, yaitu pilar masyarakat ekonomi umat Hindu. Pilar ini bisa dikatakan pilar yang cukup penting ketika kita hidup dari era kompetisi ekonomi yang juga semakin ketat, dan juga kebutuhan umat untuk mendapatkan kesejahteraan dan kemakmuran hidup di negara yang kita cintai bersama. Yang keempat kita sebut pilar masyarakat politik. Di situ kita bicara soal kemampuan umat untuk merepresentasikan aspirasi dan mengartikulasikan aspirasi dan memperjuangkan aspirasi itu dalam berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya kira 4 pilar utama itu harus menjadi pilar penyangga Hindu Dharma di Indonesia. Minimal 2 pilarnya tegak. Kalau kita bilang pilar negara dan pilar umat, 2 pilar itulah yang menjadi penyangga tegaknya Hindu Dharma di Indonesia. Kalau hanya 1 pilar, mustahil
kita akan bisa berdiri dengan tegak. Yang cara Bali nengkleng. Kalau nengkleng satu kaki saja, kecuali mau ngereh baru bisa. Tapi kalau nengkleng kesemutan terus-menerus kita, karena satu pilar saja. Oleh karena itu minimal 2 pilar, yaitu pilar negara yang direpresentasikan oleh Bima Sindu Kementerian Agama ini dengan pilar lembaga-lembaga keumatan, itu harus bisa menjadi 2 kaki yang kokoh. Syukur kita juga bisa menambah pilar ketiga dan pilar keempat, masyarakat ekonomi yang kuat dan masyarakat politik yang amanah, itu kalau kita bisa mengatakan yang satil memperjuangkan kepentingan umat. Karena kalau kita ibaratkan perjuangan umat kita baik di masa lalu, sekarang dan masa depan, 4 ini harus bermain secara cantik. Kalau hanya kita menggunakan kaki keumatan, majelis agama kita, parisade, dan juga di tengah lembaga-lembaga umat yang baru mentik, ibaratnya tumbuhan ini kan baru mentik ya, mentik itu baru tumbuh. Kalau ibarat pohon sekarang ini, mungkin pohon besar sudah kita bangun di Bali dan juga di Jawa, sebagian daerah-daerah ekstransmigrasi, tetapi di tempat-tempat lain itu baru tumbuh, ibarat pohon yang baru mentik. Sangat kesulitan kalau kita hanya mengandalkan kemampuan umat untuk berjuang dalam mengatasi problematika umat yang ada. Maka diperlukan satu pilar yang kita sebut dengan pilar negara. Karena tugas negara yang paling pokok adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah yang ada, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut memelihara ketertiban dunia, dan itu menjadi bagian dari tanggung jawab negara secara konstitusional. Dan di sana umat Hindu sebagai bagian dari warga negara masuk di dalam konteks perlindungan, pengayoman, pemenuhan, dan juga kita sebut sebagai perjuangan negara untuk menjalankan tugas-tugas konstitusional. Sumber daya yang paling besar sekarang ini ada di negara. Apakah itu namanya APBN, apakah namanya APBD. Mesin untuk melindungi dan juga mengayomi dan juga melayani kepentingan umat juga ada di negara. Karena negara lah yang mempunyai state apparatus, mempunyai aparatur sipil negara yang memang tugasnya adalah melindungi, mengayomi, dan memenuhi hak-hak warga negara. Dengan kapasitas negara seperti itu dan tanggung jawabnya, maka umat Hindu berhak untuk mendapatkan pengayoman dan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya oleh negara. Karena itu adalah tugas konstitusional negara. Kalau kita ibaratkan, kalau kita ingin menjadi umat yang bisa tumbuh dengan cepat, maka pilar ini harus dalam tanda kutip bisa digunakan, dimanfaatkan dengan baik. Dimanfaatkan untuk menjalankan apa yang menjadi tugas agama yang sudah dirumuskan di dalam Piagam Campuan sebagai Dharma agama. Pada saat yang bersamaan juga muncul yang kita sebut sebagai Dharma negara. 2 kewajiban yang ada dalam masyarakat Hindu yang kita sebut sebagai Dharma agama dan Dharma negara. Bapak Ibu sekalian, perjuangan kita untuk mendapatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak warga negara itu memang perjuangan yang panjang. Para leluhur kita, para pendahulu kita
sudah berjuang luar biasa untuk mendapatkan ini. Kalau kita perlu membuat semacam kajian sejarah, memang perjuangan panjang. Baru tahun 50-an dengan ada utusan tanggal 29 Juni tahun 1958, delegasi yang terdiri dari Depedani Made Kemenuh, Paruman para Pandita, I Gusti Ananda Kusuma yang kemudian menjadi resi, jadi Satya Hindu Dharma, Ide Bagus Gede Doster dari Yayasan Wijendra, Ide Bagus Gede dari Yayasan Wijendra, dan Ide Bagus Gede Doster dari Angkatan Muda Hindu Bali, dan I Ketut Kandia dari Panti Agama Hindu Bali. Itu adalah organisasi perkumpulan yang dibentuk oleh umat Hindu di Bali saat itu, dan mereka menghadap Bung Karno di Istana Tapak Siring tahun 1958. Dan waktu itu Bung Karno didampingi oleh I Gusti Putu Merte sebagai Ketua DPRD, dan anak Agung Bagus Suteja dan I Gusti Bagus Sugriwa dari Dewan Pemerintahan Daerah Bali. Ibaratnya dalam permainan waktu itu, organisasi keumatan bekerja sama, berkolaborasi dengan tokoh-tokoh umat yang ada di dalam pemerintah. Untuk memperjuangkan apa? Memperjuangkan pengakuan agama Hindu menjadi agama resmi yang diakui oleh negara. Waktu itu diperjuangkan namanya agama Hindu Bali. Apa yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian? Perjuangan umat itu membutuhkan memang satu strategi untuk mengkolaborasikan langkah-langkah yang ada itu dengan berbagai aktor yang ada, baik itu di pemerintahan yang kemudian kita sebut sebagai ujung akhirnya adalah menghasilkan satu pengakuan yang diberikan oleh negara kepada agama Hindu yang disebut agama Hindu Bali awalnya, kemudian menjadi Hindu Dharma setelah tahun 60-an 70-an. Dan itu menurut saya tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak bisa bekerja sama, baik yang ada di dalam lembaga umat maupun yang ada di dalam pemerintah. Syukurnya ke depan kalau kita memperkuat lagi dengan dua pilar, yaitu yang ada di dalam masyarakat ekonomi. Para pengusaha Hindu sebaiknya Pak Dirjen atau Ketua Pariwisata sebaiknya mulai dikumpulkan untuk membicarakan bagaimana sumbangan kontribusi pengusaha-pengusaha Hindu untuk memperkuat ekonomi keumatan. Dan yang ketiga, yang keempat, ini adalah pilar politik. Mengapa pilar politik ini penting? Karena pilar politik ini menjadi bagian dari speaker dari aspirasi umat yang tidak bisa dilakukan hanya dengan kacamata atau suara agama, tetapi juga adalah suara warga negara atau suara konstituen. Itulah sebabnya Pak Dirjen, Rakor ini sebaiknya juga melibatkan tidak hanya teman-teman kita di pemerintahan, teman kita di lembaga keumatan, tetapi juga teman-teman kita di lembaga-lembaga representasi politik, apakah itu DPR, apa DPD. Dan kemudian juga syukur bisa suatu saat kita punya satu kelembagaan ekonomi umat yang lebih sistematis yang kita bisa dorong untuk membantu bersinergi ke depan. Nah, karena kata kunci yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu sekalian adalah sinergi dan kolaborasi. Ibaratnya permainan sepak bola ya saling oper lah. Kalau bisa raker ini atau rakor ini tidak hanya membicarakan apa yang akan dikerjakan tahun ini Pak Dirjen. Karena biasanya kan sudah dirancang tahun lalu kan. Kita hanya menjalankan apa yang menjadi program rencana yang dibuat tahun lalu pada tahun ini.
ke depan kita harus memulai satu tradisi baru. Pola perencanaan anggaran yang dilakukan oleh negara, siklusnya sudah dimulai pada tahun ini untuk tahun 2024. Jadi teman-teman Parisada juga harus dikasih pemahaman soal ini. Jangan sampai sekarang menyerahkan proposal seolah dananya tahun ini akan keluar. Kita harus merancang sebuah agenda, rencana program yang bisa kita lakukan untuk tahun depan secara kolaboratif. Sehingga program yang diajukan oleh Kementerian Agama ini, dalam hal ini Kemasindo, yang kemudian dibahas dalam trilateral meeting. Trilateral meeting itu biasanya sektor, ada Kementerian Keuangan dan Bappenas, itu punya kemampuan yang kuat secara legitimasi karena didukung oleh berbagai kalangan keumatan. Dan kalau itu dibawa ke DPR kemudian dibahas di dalam rencana anggaran APBN 2024 jauh lebih kuat, karena kita juga punya saudara-saudara kita, teman-teman kita itu di DPR. Nah, jadi kita harus mulai memikirkan strategi yang lebih sistematis supaya program-program yang menjadi aspirasi umat yang dikonsolidasikan di dalam rakor ini bisa menjadi bagian dari aspirasi yang diperjuangkan dalam rencana pembangunan negara, dalam hal ini RKP dan kemudian ada RAPBN 2024. Siklus ini harus betul-betul menjadi bagian dari tradisi yang kita bangun di dalam koordinasi. Jangan sampai koordinasi justru terlambat. Setelah dia sudah diketok, sudah ditetapkan, baru ada koordinasi untuk menyerap aspirasi dari lembaga-lembaga keumatan. Siklus ini harus dibangun secara baik. Dan bila perlu ini menjadi tradisi tahunan yang dimiliki sebagai paruman besar umat Hindu untuk merancang sebuah strategi pembangunan dan penguatan ekonomi umat secara berkelanjutan. Karena yang kita lakukan sekarang ini bukan sepotong-sepotong. Kita tidak lagi bermain ego sektoral, bermain ego kedaerahan, bermain ego urusan, apalagi bidang urusan dan bidang pendidikan. Itu tidak lagi, harus kita nyawiji menjadi satu, menjadi bagian dari kepentingan dan aspirasi umat yang diperjuangkan di dalam sebuah rencana kegiatan, rencana program yang diperjuangkan oleh Kementerian Agama dan juga didukung oleh Parisada dan didukung oleh juga kekuatan politik yang ada di parlemen, didukung juga oleh para pengusaha dan masyarakat ekonomi Hindu yang ada. Saya kira itu menjadi fondasi dasar kita bekerja. Tanpa kemampuan kita bekerja dengan cara sangat sistematis seperti itu, kita akan selalu ketinggalan. Kita mungkin menganggap, wah, negara ini nggak ada perhatiannya terhadap umat Hindu. Kok nggak ada program-program yang disupport oleh negara, oleh pemerintah. Itu salah satunya karena kan kita lemah di dalam proses perencanaan, di dalam proses pengorganisasian, konsolidasi yang kita lakukan di dalam mendorong itu menjadi program agenda yang ada di tingkat negara. Itu yang ingin saya sampaikan yang pertama, sehingga konsolidasi yang diinisiasi oleh Pak Dirjen yang sangat bagus ini bisa berlanjut menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat dan jauh lebih nendang, istilahnya Pak Jokowi. Nendang itu netes ya, netes dan nendang. Nendang itu karena dia bisa menggulkan sesuatu, netes itu karena bisa melahirkan sesuatu. Kita sayang berapat berkali-kali, tetapi kita tidak pernah netes, tidak pernah goal mencapai tujuan yang kita inginkan. Itu evaluasi kita. Udah berapa Pak Dirjen udah ngabisin anggaran untuk mengkonsolidasi umat, tetapi bagaimana membuat itu netes, itu menjadi PR kita bersama. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya ingin juga mengatakan bahwa kita berhadapan dengan persoalan keumatan yang semakin kompleks.
Di satu sisi perjuangan untuk mendapatkan pengakuan negara sudah dirintis oleh para pendahulu kita, seperti yang saya sampaikan tahun 58. Kemudian kita relatif untuk beragama menjadi sesuatu yang tidak menjadi harus sembunyi atau tidak menjadi bangga menjadi agama Hindu dan menjadi bagian dari identitas kita. Tetapi problem kita tidak berakhir dengan hanya pengakuan. Ada berbagai masalah yang muncul yang perlu kita mendapatkan perhatian, dan saya kira ini tidak bisa hanya diserahkan pada lembaga keumatan, karena memerlukan tangan negara untuk membantu ini. Dari perjalanan saya kemarin seminggu, saya mulai dari ujung timur Pulau Jawa, Banyuwangi. Kemudian dari Banyuwangi saya ke Jember, dari Jember saya ke Lumajang, dari Lumajang ke Malang, dari Malang naik ke Wagir, dari Wagir saya ke sebelum ke Kediri saya ke Blitar, di Blitar saya terakhir di Kediri. Sebelumnya saya sempat juga ketemu umat di Bangka Belitung dan kemudian di Medan. Ada beberapa persoalan yang menurut saya menjadi bagian dari PR kita, baik PR dari Kementerian Agama maupun PR dari lembaga-lembaga keumatan. Yang pertama adalah persoalan legalisasi aset keagamaan, terutama penguatan status legal pura dan juga labo pura. Ini saya temui kegelisahan dari saudara-saudara kita umat Hindu di beberapa tempat yang saya datangi. Sampai saat ini memang tidak ada tuntutan untuk mengklaim tanah-tanah itu, tetapi ada rasa kekhawatiran ketika arus politik berubah di tingkat lokal atau di tingkat nasional. Kepastian legal atas tanah atau aset yang dimiliki terutama pura ini belum mendapatkan sesuatu kepastian. Bahkan sempat ramai di media sosial waktu saya sempat datang ke Jember, itu ada muncul isu penjualan pura oleh ahli waris pemilik tanah pura. Tapi setelah diklarifikasi ternyata itu tidak benar, itu adalah menjual tanah warisannya, bukan tanah tempat ibadah. Tetapi sebenarnya saya melihat banyak sekali status tanah atau pura, tanah pura ya, sanggar pemujian yang dibangun bukan di tanah umat. Ada pura yang berdiri di atas tanah pribadi umat, ada juga yang di atas tanah desa. Kemarin saya bertemu dengan Romo Dukun di Tengger. Sebagian besar sanggar pemujaan di Tengger itu berada di tanah desa. Syukur sekarang mayoritas penduduk desa itu masih beragama Hindu. Tetapi ketika konstelasi politik lokalnya berubah, terjadi proses, itu bisa jadi tanah-tanah desa itu bisa diklaim kembali menjadi tanah milik desa. Oleh karena itu penguatan status legalnya juga ada. Saya juga lihat di Kediri misalnya, tanah itu banyak ada tanah milik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Bahkan ada beberapa status tanah yang disebut adalah tanah milik perhutani, milik BUMN. Kemudian ada beberapa tanah adalah tanah negara, karena itu dikuasai oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, masalah tanah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari lembaga umat dan juga dibantu, difasilitasi oleh Bimas Hindu supaya persoalan legalisasi aset-aset termasuk juga labo pura ini bisa dilakukan secara cepat. Saya sudah menghubungi Menteri ATR BPN dan saya sudah meminta untuk bertemu dengan Parisade supaya hal ini secepatnya kita bisa selesaikan. Karena persoalan ini tentu menjadi kegelisahan tersendiri bagi umat kita ketika mereka beribadah. Nah, yang kedua juga yang perlu mendapatkan atensi dari Bapak Ibu sekalian adalah perlindungan kebebasan memeluk agama dan beribadah.
Ini bukan persoalan kita saja di umat Hindu, tetapi juga di agama lain menghadapi problem yang sama di beberapa tempat, tidak di semua tempat. Baru beberapa hari yang lalu terjadi beberapa kasus soal pendirian tempat ibadah di Lampung, dan ini menjadi masalah nasional karena terkait dengan statement Presiden. Pak Jokowi sudah sangat tegas untuk menyatakan negara harus melindungi kebebasan beragama dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Dan persoalan kita di umat Hindu kaitan kebebasan beribadah, tentu ada daerah-daerah yang memang sangat kondusif, tidak ada persoalan, apalagi relasi komunikasi di FKUB-nya sangat baik, relasi komunikasi dengan Pemda juga sangat baik. Tetapi juga ada teman-teman kita yang nggak punya saluran perlindungan. Tidak semua kita punya akses yang bagus kepada pemerintah daerah, pada bupatinya. Karena kondisi umat itu berbeda. Di beberapa umat saya kira aksesnya luar biasa dan itu bisa melindungi kebebasan yang dilakukan. Tetapi di tempat lain ketika kemampuan kita mengakses pemerintahan lemah, maka itu perlu sekali diperkuat dengan kehadiran dari teman-teman dari lembaga keumatan maupun juga dari negara, dalam hal ini Kementerian Agama. Saya kira komitmen Gus Menteri terkait dengan kebebasan beragama dan mendirikan tempat ibadah ini cukup luar biasa, dan kita perlu pegang komitmen itu dan kita bantu untuk menyelesaikan soal itu, termasuk di dalam mendapatkan pelayanan kewargaan seperti KTP, akte perkawinan, catatan sipil, akte pernikahan. Ini juga menjadi masalah. Mungkin teman-teman di Bali tidak merasakan ini sebagai masalah, tetapi menurut saya beberapa tempat di mana posisi keumatan kita tidak sekuat tempat lain, maka ini harus mendapatkan atensi. Syukur misalnya kita bikin semacam lembaga advokasi litigasi untuk mengatasi berbagai masalah, terutama di daerah-daerah yang di pelayanan umatnya kita menghadapi problem diskriminasi. Ini perlu advokator, perlu kemampuan untuk memperjuangkan hal ini untuk betul-betul bisa dijadikan atensi oleh pemerintah daerah. Karena kita tahu layer dari pemerintahan kita berlapis ya. Ada pemerintahan nasional, pemerintah pusat, ada pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, yang konstelasi politiknya juga bisa berbeda. Ini perlu mendapatkan perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga adalah soal pemberdayaan ekonomi umat. Karena menurut saya ini penting, umat akan mempunyai posisi tawar yang cukup kalau dia berdaya secara ekonomi. Saya dapat buktikan ini di teman-teman kita di beberapa tempat. Di Jawa Timur, di Gresik misalnya, di Bangsowetan, etnis Madura, beragama Hindu, mereka bisa seimbang hubungannya dengan agama lain karena secara ekonomi dan SDM juga bisa menunjukkan diri sebagai eksistensi umat yang berdaya secara ekonomi. Tetapi pertanyaannya, bagaimana dengan tempat lain di mana kekuatan ekonomi umatnya tidak sekuat dari teman-teman di suatu daerah yang bisa menunjukkan keseimbangan? Itulah sebabnya mengapa kita harus mulai memikirkan sebuah strategi pemberdayaan ekonomi umat yang lebih sistematis berkelanjutan. Dan saya gembira Parisade sudah memperkuat BDDN, Badan Dharma Dana, ya, kalau nggak salah ya, Dana Nasional. Ini menurut saya satu pilihan yang harus kita ambil di tengah kebutuhan umat di dalam ketidakseimbangan itu. Memompa dari yang berlebih, ibaratnya yang
yang bersedia untuk memberikan dana punya memberikan kepada yang kekurangan. Caranya apa? Caranya hanya itu. Kita bisa mengandalkan negara melalui semua instrumen negara untuk memberdayakan masyarakat, tapi kita harus support negara melalui satu instrumen keumatan yang kurang lebih bisa mengatasi juga masalah-masalah kemiskinan, pengangguran, dan keterbelakangan. Ya minimal ada lembaga BDDN yang menjadi bagian penyalur dana punya nasional, tetapi juga ada lembaga yang memberdayakan umat secara ekonomi, entrepreneurship, dan lain-lain, sehingga ada skill yang lebih meningkat di dalam berhadapan dengan situasi ekonomi yang makin kompetitif. Ini perlu dipikirkan. Jadi saya nggak tahu Pak Dirjen, karena ini ada dua bagian, urusan dan pendidikan. Jangan-jangan di luar pendidikan semua hal ini masuk ke urusan gitu ya, yang diurus oleh bagian urusan. Karena ekonomi menjadi bagian sangat penting sekali dalam konteks pemberdayaan umat. Nggak mungkin kita akan mendapatkan umat yang mempunyai serada yang kuat kalau secara ekonomi dia tidak berdaya. Nah, yang keempat, isu yang mohon diperhatikan juga adalah isu regenerasi dan anak muda. Ini saya selalu bicara ini di mana-mana karena kita tahu dari jumlah populasi penduduk Indonesia 270 juta dari sensus tahun 2020, Gen Z itu yang lahir tahun 1997 sampai 2012 jumlahnya itu 27,94% dari penduduk kita. Millennials yang lahir tahun 81 sampai 96 itu jumlahnya 25,87%. Millennials, mungkin anak kita, adik kita. Post Gen Z itu sudah mencapai 10,88% dari populasi Indonesia. Nggak mungkin kita bicara Hindu ke depan kalau nggak libatkan Hindu. Karena majority jumlah mereka sangat besar. Oleh karena itu, kegiatan untuk melibatkan anak-anak muda itu harus diperluas. Sudah dimulai dengan satu afirmatif policy atau kebijakan yang sangat strategis dilakukan oleh Bin Masindu, dilakukan oleh Parisade. Beri ruang anak-anak muda dalam kepengurusan, dalam kegiatan, dalam program, dan lain-lain. Nggak mungkin tidak kita lepas dari soal ini. Karena regenerasi ke depan itu tidak akan terjadi kalau kita tidak memberi ruang dari awal bagi anak-anak muda. Saya kira ini medannya atau kawah candra di mukanya sudah banyak Pak Dirjen. Ada KMADI, ada Perada. Itu anak-anak muda yang banyak sekali bisa berperan di dalam berbagai program mensupport dari kegiatan yang dilakukan. Nah, yang kelima, ini pesan saya juga Bapak Ibu sekalian, mohon maaf agak panjang dikit, tapi saya ingin menyampaikan beberapa hal yang strategis yang kita perlu antisipasi. Adalah kita jangan sampai terombang-ambing oleh proses politik praktis elektoral. Kita perlu bedakan antara politik praktis dengan politik strategis umat. Politik praktis itu terkait dengan mendukung polarisasi politik yang terjadi, tetapi kita juga tidak boleh abaikan. Politik strategis keumatan harus ajak, harus tetap, harus konsisten ke depan. Tetapi cara kita memperjuangkan politik strategis, kita juga setidaknya tidak tabu, tidak dibodoh-bodohi oleh politik praktis. Atau istilahnya pandai untuk berpolitik praktis. Karena apa? Politik praktislah yang kemudian menjadi bagian dari representasi politik kita. Tetapi yang kita dorong di dalamnya adalah komitmen untuk menjadikan politik praktis itu jembatan ke politik strategis.
Jangan sampai umat hanya didatangi pada saat musim kampanye, dilupakan setelah kampanye selesai. Makanya saya bilang politik praktis harus berkaitan dengan politik strategis. Apa sebenarnya kontribusi untuk politik strategis? Nah, di situ kita harus bicara prinsip-prinsip dasar dalam berpolitik. Karena berpolitik, bernegara dan berbangsa itu nggak boleh dipisahkan. Kita semua berpolitik, tetapi kita harus membangun tradisi politik baru, termasuk bagaimana calon-calon kita juga membangun tradisi politik baru. Salah satunya adalah kita harus memperkuat komitmen kebangsaan, komitmen kerakyatan, komitmen keumatan yang harus didorong oleh semua calon yang kita perjuangkan. Karena kalau kita tidak mendasari hal itu, maka kita akan kesulitan. Yang kedua adalah upaya kita membangun kesantunan politik, etika politik, keberadaban politik, sehingga kandidat kontestan yang beragama Hindu bisa menjadi contoh di dalam berpolitik yang beretika. Nah, tentu kita jangan sampai juga diadu domba karena politik praktis. Itu yang perlu dijaga oleh umat, perlu dijaga oleh semua dari kita, supaya kita betul-betul bisa mengawal proses demokrasi yang akan datang 2024 ini betul-betul berjalan secara demokratis, beradab, berintegritas, dan kita juga bisa makin maju dengan proses demokrasi. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya juga titip ingin menyampaikan bagaimana kita juga mensikapi keragaman-keragaman yang ada di dalam umat ini. Prinsip-prinsip ini harus betul-betul jadi panduan kita bahwa keragaman bukan menjadi bagian dari masalah, tapi keragaman itu adalah bagian dari kekuatan umat ini. Secara takwa saya kira banyak sekali kita mendapatkan rujukan. Misalnya kalau Janana Siddhartha bicara ketua so laksana ketara, itu sebagai bagian dari satu prinsip yang penting sekali dalam membangun bagaimana menyikapi keragaman di tengah membangun ketunggalan di tengah keragaman. Atau kita juga merujuk Bhinneka Tunggal Ika Tanah Dharma Mangruwa, itu sebuah filosofi yang diambil dari Sutta Soma yang juga bisa jadi rujukan. Nah, yang ingin saya sampaikan bagaimana realitas keragaman itu betul-betul terekspresi dalam cara kerja dan juga di dalam perilaku dan cara kita menyikapi sesuatu. Makanya kalau boleh Pak Dirjen, ini karena ini kita beragam, tidak hanya kita berasal dari satu etnis, salamnya bisa jadi banyak etnis Pak. Makanya saya tadi sengaja tanya, ini salam dari teman-teman kita di Dayak Karingan apa gitu. Itu ada. Pengulun Basuki Langgeng misalnya di Tengger, atau kita di Jawa kita bicara maknanya sama. Dulugi Rahayu Sugeng Sagung Dumadi itu maknanya selamat, tetapi ketika itu diakui, dihormati di dalam forum-forum yang kita adakan, maka kita sudah terasa keragaman. Itu titip saja bagaimana keragaman itu kita betul-betul menjadi napas dari jiwa pergerakan kita di umat Hindu, dan juga bukan itu mungkin sebatas baru sapaan. Mungkin di ke depan kita harus mulai berpikir tentang berbagai program yang kita rancang sensitif terhadap keragaman. Teman-teman kita di Maluku punya karakteristik geografis yang beragam. Mereka daerah kepulauan. Beda dengan kita yang di Jawa atau di Kalimantan atau Sumatera yang relatif lebih kontinental. Sehingga pembinaan umat dan juga strategi, mungkin juga program-program yang dilakukan di daerah kepulauan akan berbeda dengan daerah yang karakteristiknya kontinental. Kita bicara budaya yang berbeda, kita bicara karakteristik geografis yang juga berbeda. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan Pak Dirjen, Bapak Ibu sekalian. Ini semacam
highlight terhadap isu-isu yang penting kita jadikan bahan diskusi bersama dalam rakor ini. Problematika umat satu persatu kita harus selesaikan. Syukur dengan pilar-pilar yang kita bangun, maka persoalan itu bisa kita bicarakan secara baik. Memang kuncinya komunikasi. Kadang-kadang banyak persoalan yang sulit sekali diselesaikan. Pak Dirjen cerita kemarin juga berpuluh-puluh tahun nggak selesai. Ternyata sederhana karena tidak pernah diajak bicara, diwongke kalau bahasa Jawa. Diwongke itu dihargai, dihormati, diajak bicara, dikomunikasikan yang baik, didialogkan, dirembuk, kemudian kita membangun konsensus yang baik. Saya berharap forum ini bisa menjadi rakor yang berguna, bermanfaat bagi umat Hindu di dalam menyelesaikan banyak persoalan yang kita hadapi, tetapi dengan nyawiji, dengan bersatu, saya kira tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan. Aingge hasapunika bersidakatur kita yang sinap antuk para masanti. Om Santi Santi Santi. Om Santi 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 Om.